Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan sedarah dan apa efeknya serta apa kelebihannya. Pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dari apa baiknya dari perkawinan sedarah, yaitu kita bisa menguatkan gen atau genetik dari bapaknya atau nenek moyangnya agar gen tersebut tidak hilang pada saat turun-temurun sampai kepada cucunya. Tetapi efek negatifnya juga banyak. Yang pertama yaitu cacat mental, cacat fisik. Biasanya fisik kurang sempurna ya. Biasanya ayam menghasilkan kecil-kecil. Terus kalau untuk dibuat gacok saya rasa kurang. Tetapi perkawinan inbreeding kelebihannya, jika itu betina, itu sangat bagus buat persilangan. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga menggunakan inbreeding yang betina maksudnya, yang jantan tidak saya pakai, saya jual. Nah, mengapa saya mengetahui? Karena saya udah hampir 3 tahun melakukan inbreeding yang dulunya tidak tahu. Terus banyak pelanggan yang komen, "Bang, kok ayamnya mentalnya jelek, kok ayamnya kecil-kecil?" Nah, terus saya bilang, saya silangkan 1 darah. Terus saya dikasih tahu jangan menilangkan 1 darah, ntar rugi sendiri, kayak gitu. Nah, karena apa? Karena pada saat itu saya masih pemula dan perlu belajar, karena belum mengenal bos-bos besar yang sudah lebih berpengalaman. Nah, maka dari itu saya akan memberikan informasinya ya. Bukan bermaksud menggurui, tetapi saya memberikan informasi yang cukup penting. Tentunya perkawinan inbreed atau inbreeding ya, yang harus dihindari bagi peternak pemula. Biasanya ini terjadi daripada ayamnya bertelur nggak ada pacaknya, lebih baik disilangkan dengan sedarah. Nah, itu yang jawaban yang paling tepat, biasanya seperti itu. Nah, perkawinan inbreeding atau sedarah maksudnya gimana? Perkawinan antara bapak dengan anak atau kakek dengan cucu, terus 1 tetasan disilangkan. Tetapi inbreeding yang saya gunakan yaitu perkawinan antara kakek dengan cucunya. Saya ambil yang perempuannya buat saya jadikan materi kandang. Karena apa? Karena sifat dari kakeknya lebih dominan, menurun ke sifat pada induk betina dari anakan tersebut. Nah, maka dari itu jika kalian melakukan inbreeding, kalian ambil hasil dari cucu dan juga kakeknya disilangkan. Nah, itu hasil yang paling bagus. Nah, itu pengalaman saya ya. Oh ya, ini saya ada 1 ini yang perkawinan hasil cucu dengan kakeknya ini. Nah, ini silangannya ya, sangat bagus. Saya hanya mengambil yang betina, yang jantan saya jual. Kelebihan inbreed atau inbreeding ya, yaitu gaya tarung tidak akan rubah, sama sekali tidak akan rubah, karena mempertahankan gen genetiknya. Tapi juga tidak ada perubahan. Yang semulanya dari ayam itu tidak ada pukul, ya terus menerus akan menjadi tidak tahan pukul. Nah, untuk cara mengatasinya, kalian bisa silangkan dengan darah luar atau ayam dari terah lain ya. Caranya gimana, Bang? Caranya kalian ambil yang jantan dari terah lain, terus yang betinanya dari hasil inbreed.
lakukan. Jika kalian tidak percaya hasilnya, silakan komen di bawah ya, karena saya sudah melakukannya dan kebanyakan pelanggan bilang seperti itu juga hasilnya bagus. Alhamdulillah berkat pengalaman seperti itu hasilnya sekarang banyak yang pesen ya, dan juga bisa dilihat sendiri. Nah, ini dari hasil yang saya pakai, indukannya inbreed, terus paceknya pakai darah lain. Nah, maka ini nih ayamnya kan banyak yang hitam-hitam betinanya. Ini adalah hasil dari perkawinan sedarah, tapi cucu dengan kakek ya, bukan anak dengan bapaknya yang saya silangkan ini, yang saya gunakan. Nah, ini yang hitam-hitam ini masih satu tra, tetapi hanya beda babon sama pajak. Saya silangkan dengan tra kelabu yang tadi, saya memakai pajak yang kelabu, terus juga memakai pajak yang wido dari tra lain. Untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Ini contohnya hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, harus dihindari jika kalian ingin membuat gacok hasil inbreed itu langsung diturunkan. Bagi saya jangan, tetapi kita silangkan terlebih dahulu agar lebih baik untuk menutup kekurangan dari gen yang pertama. Pasti ada kekurangan dari gen yang pertama, mulai dari pukulan, bentuk tubuh atau postur, terus yang lain-lain ya. Agar bisa ditutup, kalian cari darah atau gen yang lain. Nah, bisa dilihat sendiri ini ayam-ayamnya dari hasil cara persilangan tersebut. Alhamdulillah ayam-ayamnya ini bisa dilihat bagus-bagus. Semakin kesini ayam kami semakin digemari pelanggan, dan banyak yang tanya sampai kita belum mengeluarkan ayam-ayam ya, karena stok masih muda-muda, kami belum menjual. Masih muda biasanya kami menjual kalau sudah tarung, karena sudah jelas mulai dari harga ataupun gaya tarungnya. Nah, untuk yang kita pelihara yaitu ayamnya, tekniknya lock brakot ya, teknik lock brakot. Kami silangkan hasilnya lock brakot ya. Itulah penjelasan singkat dari saya. Jika kalian ingin menyilangkan sedarah, kalian harus berpikir terlebih dahulu. Bertanya-tanyalah kepada yang sudah berpengalaman, karena bagi pemula itu harus dihindari ya. Yang sudah ahli saja dalam persilangan juga menghindari seperti itu. Mereka mungkin mengambil baiknya yaitu persilangan dari kakek dengan cucunya baru diambil. Sementara bagi pemula kebanyakan dikawinkan langsung diambil. Karena apa? Karena ingin cepat-cepat menjual ayamnya. Seperti saya dulu seperti itu. Ya, memang ayamnya laku, tetapi banyak kekurangannya, mulai dari pukulan, terus bentuk tubuh itu kecil-kecil jika anak dan bapaknya dikawinkan. Nah, untuk soal mental juga berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Sedarah atau satu kerabat. Contoh lain dari sedarah yaitu sama pacek tapi beda babon. Kita silangkan dulu pernah, hasilnya pun tidak bagus. Yang paling bagus yaitu kakek dan cucu. Nah, itu bisa diambil betinanya. Yang jantan pun cukup baik. Oke, sekian dari saya. Itulah yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga hasil persilangan kalian sukses ya. Terima kasih. Salam satu hobi.